إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kaum muslimin pemirsa atau pemerhati Roja TV di mana waktu berada, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan banyaknya. Kita masih Allah pilih untuk tetap istiqomah di atas ilmu, istiqomah dalam belajar dan mengajar. Semoga syukur ini akan menambah kita lebih baik dan akan membuat Allah lebih banyak memberikan nikmat-nikmat lainnya. Pada pagi ini saya akan lanjutkan kajian kita yang disampaikan pada pekan lalu, bahwa dalam keputusan itu ada namanya pencarian data yang valid. Kemudian yang kedua adalah kita minta saran atau bermusyawarah kepada orang yang ahli di bidangnya untuk memberikan saran agar tujuan ataupun sesuatu yang diinginkan itu bisa tercapai. Dalam bahasa Arab dinamakan al-istisyarah ya, adalah minta musyawarah, minta pendapat pada orang lain. Ibnu Ashur berkata, istisyarah adalah orang yang ingin beramal sebuah amalan, meminta orang yang dianggap memiliki pendapat yang bagus dan punya kemampuan atau kompetensi agar ia memberikan pandangannya dalam meraih sesuatu yang diharapkan dari amalan tersebut. Dan minta saran ini adalah sifatnya mukmin, sebagaimana Allah sampaikan dalam firman-Nya, wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan ini. Al-Imran ayat 159. Juga dalam ayat yang lainnya Allah firmankan, walladzina istajabu rabbihim wa qamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina istajabu li rabbihim, kaum mukminin yang menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala, yang menerima dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan salat, dan perkara mereka adalah syura bainahum, dengan musyawarah. Menunjukkan bahwa musyawarah ini adalah sifat-sifat mukmin yang menjadikan mukmin itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada ayat tadi, ayat surah ayat 38, ini pun diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum yang sangat semangat untuk meminta saran kepada Rasulullah SAW. Dan itu pun pada pernikahan, seperti kisahnya Fatimah binti Qais, ketika dicerai oleh Abu Amr ibni Hafs dengan talak 3. Kemudian tinggal di tempatnya Ibnu Ummi Maktum. Maka Rasulullah mengatakan, faida halalti fa'adini, kalau kamu sudah halal, sudah selesai masa iddahnya, beritahu aku. Kemudian Fatimah mengatakan, falamma halaltu dzakartu lahu anna Muawiyah ibnu Abi Sufyan wa Aba Jaham khatabani. Ketika aku selesai dari masa iddahku, aku sampai pada bahwasanya Muawiyah bin Abi Sufyan dan juga Abu Jaham itu melamar aku. Artinya dua orang melamar seorang wanita. Maka Rasulullah mengatakan, amma Abu Jaham fala yadau asahu an atiqihi. Kalau Abu Jaham itu tidak mampu meletakkan tongkatnya dari punggungnya, artinya suka mukul istrinya. Wa amma Muawiyah fasu'luku la ma'allahu. Kalau Muawiyah itu miskin, tidak punya harta,
Maka Nabi katakan, ang ingkihi Usamah ibn Zaid. Nikahlah engkau dengan Usamah bin Zaid. Fakarihtuhu. Awalnya aku tidak suka itu. Thumma qala angkihi Usamata. Nabi ulang lagi 2 kali. Ya, nikahlah dengan Usamah bin Zaid. Fanakahtuhu. Lalu aku menikah dengan Usamah bin Zaid. Faja'alallahu fihi khairan. Lalu Allah jadikan padanya kebaikan. Ya. Saya menunjukkan bahwa usahanya Fatimah binti Qais, ya, itu minta saran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sini nampak sekali bagaimana, ya, para sahabat mengamalkan perintah tersebut. Demikian juga Nabi kita Muhammad SAW, ya, menyampaikan juga perintah kepada kita untuk minta pendapat orang lain. Di antaranya Nabi bersabda, "Amiru an-nisaa fi banatihinna." Ya, minta pendapat para istri dalam menikahkan putri-putri mereka. Hadis riwayat Abu Daud dan hasankan oleh Shu'aib Al-Arnaud dalam Sunan Abi Daud dan Ustaz Ahmad Ibni Hanbal. Al-Khattabi mengatakan bahwa di antara rahasia ataupun mengapa kok para ibu dimintai pendapat dalam pernikahan putri-putrinya, karena mereka itu, ya, memang tidak punya hak untuk menikah, artinya tidak punya dalam akad nikah. Tapi dari sisi pertama menyenangkan para istri, ya, ibu akan senang kalau dimintai pendapatnya. Yang kedua, bahwa ibu biasanya lebih dekat dengan anaknya, dengan putrinya, ketimbang dengan bapaknya, ya. Sehingga apabila dasar pernikahan itu adalah ridhonya ibu dengan putrinya, insya Allah akan baik. Kalau enggak, bisa membuat permasalahan ke depannya. Kata beliau. Demikian juga bahwa anak perempuan cenderung kepada ibunya dan lebih menerima pernyataan sang ibu. Dan mungkin juga kata beliau tersebut lainnya. Misalnya wanita itu mengerti hal-hal yang khusus dengan putrinya. Ya. Dan kadang ada perbincangan rahasia antara mereka berdua dalam hal-hal yang tidak bisa diungkapkan pada bapaknya atau pada kaum laki-laki. Oleh karena itu, ya, dianjurkan kita untuk minta musyawarah juga dengan para ibu, ya, sehingga, ya, dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, dan ini disahihkan oleh Al-Albani dalam kitab Sahih Al-Jami', ya, kata Nabi kita Muhammad SAW, "Amirun nisa'a fi anfusihinna." Ya, mintalah saran pendapat kepada wanita pada diri mereka. Artinya orang tua itu akan minta kepada anak putrinya pendapat dan saran tentang pernikahan dia. Ya. Fa inna thayba tu'ribu an nafsiha. Ya. Apabila janda, maka dia akan menampakkan, ya, menampakkan mau atau tidak maunya. Wal bikra ridaha samtuha. Yang masih perawan tinting, yang betul perawan itu akan diam kalau menerima pinjangan ataupun pengajuan dari laki-laki untuk menikahi dia. Sehingga di sini dapat lagi bagaimana Islam sangat menganjurkan kita untuk mengadakan minta saran. Tapi tentunya tidaklah semua saran orang kita dengarkan. Ada di sana orang-orang yang ahli di bidangnya, punya kompetensi yang bisa dimintai pendapat agar hasilnya maksimal. Oleh karena itu, perlu ada kiat agar istisyarahnya berhasil. Ya. Para ulama mengatakan bahwa di antara tips untuk istisyarahnya ini,
bisa sukses atau baik adalah yang pertama, permintaan saran ini harus dilakukan sebelum mengambil keputusan. Jadi sebelum kita memutuskan sesuatu, minta saran dulu. Sebelum kita meminang, kita minta saran dulu. Sebelum menerima pindangan, kita minta saran dulu. Yang kedua, permintaan isyarah hendaknya dengan sungguh-sungguh dan memperhatikan dengan seksama semua yang disarankan dan dipertimbangkan. Ya. Jadi tidak hanya sekedar minta saran, tapi juga harus apa? Harus punya perhatian yang lebih kepada saran yang disampaikan oleh ahli tersebut. Yang ketiga, bebas dari hawa nafsu, sehingga tidak memperhatikan saran apabila sesuai dengan keinginan dan hawa nafsunya, dan tidak memperhatikan kalau tidak sesuai dengan hawa nafsu dan keinginannya. Artinya jangan sampai kita itu ketika sesuai dengan keinginan kita perhatikan, kita seriusi. Tapi ketika hal itu tidak sesuai dengan keinginan dia, maka ditolak atau dibiarkan tanpa dipertimbangkan sama sekali. Ini terjadi ya kalau orang tersebut ya tidak ingin kebaikan dari saran-saran orang yang diambil saran tersebut. Demikian juga orang yang memberikan saran atau diminta saran itu harus dipercaya. Ya. Sehingga yang minta saran itu percaya kepada orang yang minta saran, sehingga tidak nutupi keadaan, sifat dan informasi yang ada. Ya. Kenapa? Karena kalau sampai disembunyikan banyak datanya, maka bisa jadi sarannya tidak tepat atau bahkan kontraproduktif. Nah, sehingga bila seorang itu minta saran, ia wajib percaya dengan yang dimintai saran. Demikian juga orang yang dimintai saran adalah orang yang punya amanah. Punya apa? Amanah. Ya, punya hikmah, punya pengalaman, punya keahlian, ya, dan bisa menyampaikan pendapat yang baik. Berkenaan dengan apa? Dengan kejadian yang disampaikan oleh orang tersebut. Sehingga orang yang dimintai saran ini harus pintar untuk mengetahui keadaan orang yang minta saran. Dia tahu ini maunya apa, mana yang terbaik bagi dia, itu dia harus tahu. Agar apa? Agar pendapatnya itu sesuai dengan kenyataan dan juga untuk maslahat orang yang minta saran tersebut. Sehingga tidak bisa kemudian sembarangan ya minta saran kepada orang yang kita tidak kenal keahliannya, tidak punya amanah. Makanya kata Rasulullah SAW, al-mustasyaru mu'tamanun. Kata Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya al-mustasyar, orang yang dimintai pendapat adalah mu'taman, harus punya amanah. Ya, dipercaya. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani rahimahullah ta'ala. Sehingga tidak bisa kita sembarangan minta pendapat pada orang. Ya. Oleh karena itu Imam Al-Munawi mengatakan tidak dimintakan saran kecuali orang yang dapat dipercaya, cerdas, tulus, ya, berpengalaman, punya keberanian, tidak ujub, tidak bangga diri, tidak juga mudah berubah pendapatnya, tidak berdusta dalam ucapannya. Ya. Sebab siapa yang lisannya telah berdusta, maka pendapat dan sarannya juga dusta, dan wajib dalam keadaan tenang ketika dimintai saran tersebut. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya, karena banyak sekali orang yang minta saran ya, itu tidak pada tempatnya, tidak pada orang yang punya amanah, sehingga akhirnya sarannya membuat masalah pada yang minta saran tersebut. Ini sangat banyak sekali.
Maka hati-hati kita dalam minta saran. Kenapa? Karena kita itu akan membuka yang kita miliki. Kalau yang dimiliki itu dibuka kepada orang lain, ya, kemudian tidak amanah orang tersebut, maka bisa jadi ini bocor, ya, bocor, akhirnya aib kita disebarkan kemana-mana. Jadi bahaya sekali. Atau dia bukan ahlinya, sehingga menjawab sembarangan, dan akhirnya apa? Sesat, menyesatkan. Oleh karena itu, hendaknya kita minta saran sebelum memutuskan pada orang yang tepat, yang bisa memberikan saran terbaik untuk diri kita. Nabi kita SAW pernah bersabda juga, ya, man uftiya bi ghairi ilmin kana ismuhu ala man aftahu, wa man asyara ala akhihi bi amrin ya'lamu anna rusda fi ghairihi faqad khana. Siapa yang berfatwa, ya, tanpa ilmu, maka dosanya kepada yang berfatwa tersebut. Dan siapa yang memberikan isyarat, memberikan saran kepada saudaranya dengan sesuatu yang dia tahu itu, ya, tidak benar, maka dia telah berkhianat. Ini kata Nabi dalam hadisnya Abi Dawud, ya, dan sahihkan Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Menunjukkan bahwasanya orang itu ketika diminta pendapat atau saran, itu sudah memandang dirinya itu mu'taman, dapat dipercaya, sehingga tidak boleh dia itu menyarankan kepada saudaranya itu dengan saran yang tidak benar, ya, yang tidak benar, tapi harus memberikan saran yang benar sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW, atau sesuai dengan maslahat yang rajihah yang dapat diketahui dengan perlahan dan dengan pengalaman yang dimilikinya. Oleh karena itu hati-hati, jangan sembarangan, ya, curhat kepada orang lain, jangan sembarangan minta saran kepada orang lain. Lihatlah siapa yang berhak dimintai saran adalah orang yang punya amanah, yang punya kompetensi, punya kemampuan, dan dapat diharapkan memberikan solusi yang terbaik untuk masalah kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, Ustaz. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan serta pelajaran yang telah disampaikan. Kini saatnya kami memberikan kesempatan bagi Anda yang berkonsultasi seputar keluarga. Silahkan Anda bisa bertanya langsung. Pertanyaan pertama kami bacakan dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Saya sedang berproses untuk melakukan ta'aruf, dan informasinya saya ambil dari Ustadz yang menjadi perantara. Apakah hal tersebut boleh atau tidak, Ustadz? Ya. Itu diantara salah satu cara kita mendapatkan informasi yang dapat dikatakan mendekati benar, ya. Karena pertama, ustadznya saya yakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dia nggak punya kepentingan dalam hal ini. Artinya dia hanya ingin agar yang wanita ini punya dapatkan jodoh yang baik, dan juga berharap sang laki-laki bisa menjadi jodoh yang baik bagi sang perempuan tersebut. Sehingga dari sisi kepentingan itu insya Allah dapat dikatakan kecil kemungkinan dia punya kepentingan yang lainnya. Namun tetap saja butuh validasi. Ya, butuh apa? Validasi. Kenapa? Karena mungkin saja ada yang luput, atau mungkin juga ada yang terkesankan bagus padahal hakikatnya enggak bagus. Nah,
apa zaman sekarang ya, kadang-kadang bisa dilihat pertama itu nggak sama dengan yang kedua kalinya, ya enggak. Oleh karena itu perlu ada validasi. Misalnya ketemu orang tuanya, ya, lihat keluarganya bagaimana keadaannya. Kalau rumahnya bersih, berarti apa? Emang terawat di rumahnya. Kalau rumahnya itu misalnya orang tuanya itu harmonis, kemudian bagus, kemungkinan akan apa? Akan mempengaruhi sifat-sifat sang anak pun demikian. Ya, komunikatif. Atau misalnya ke tangga-tangganya, bagaimana hubungan dengan tangga-tangganya. Oh, ternyata dia supel, mudah gaul dengan tangga-tangga yang ada. Berarti ada sifat di sana, sifat yang mudah untuk gaul dengan orang, maka insya Allah akan mudah untuk bergaul dengan suaminya tersebut. Jadi itu betul kita lihat kembali. Ya, kalau kita mau selektif, ada validasi yang kita harus lakukan agar info ini dapat dipertanggungjawabkan ke validnya. Ini kita nggak pungkiri ya, karena banyak juga ustadz yang mungkin baru tahu separuh-separuh. Dia nggak bohong, dia benar, tapi yang dia tahu baru sebagian yang baik-baik saja. Ya, karena khawatirnya ketika berjumpa, ketika ketemu itu, ya itu yang kita apa? Yang baik-baik saja. Maka perlu terlihat kembali, sebagaimana dulu juga Jabir bin Abdullah melihat ke rumahnya sang wanita dan ke kebunnya, lihat dengan sembunyi-sembunyi keadaan sang wanita ketika di rumahnya, untuk mengetahui ya mungkin kecantikannya atau mungkin juga kelebihannya atau yang lainnya. Karena dia ingin punya istri yang bisa mengurus adik-adiknya yang perempuan, sehingga dia butuh orang yang nanti cocok untuk itu. Maka dia lihat ya di rumahnya bagaimana, walaupun dengan sembunyi ya, sehingga nampak oh ini orangnya memang rajin bekerja, ini mungkin bagus, sehingga ketika dia menikahi sang akhwat tersebut, dia mendapatkan yang diinginkan olehnya, yaitu bisa merawat adik-adik yang masih kecil tersebut. Oleh karena itu sudah cukup bagus ya, hanya tinggal divalidasi, dicek kembali apakah itu valid ataukah belum valid. Kenapa? Karena kita butuh, jangan sampai mengatakan saya gelo nikah dengan kamu, saya kecewa berat sama kamu, nikahi kamu. Itu bahaya ya, baru nikah 3-4 hari ya, 5 hari ngomong apa sudah kecewa dengan pernikahannya. Ini bahaya sekali. Karena itu perlu dicek kembali ya, cek kembali datanya, kemudian ketemu orang tuanya kalau bisa atau tetangganya untuk minta bocoran tentang sang wanita tersebut. Kalau dapatkan baik, insya Allah minta saran ustadz dan lainnya kalau bisa sebagai second opini juga bagus, tapi jangan terlalu banyak opininya sehingga menyusahkan antum untuk memilihnya. Ya. Ditambah istikharah yang kita akan bahas insya Allah pada perjumpaan berikutnya insya Allah ta'ala. Wabillahi taufik. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Cilengsi yang bertanya, Ustadz, untuk berproses sekarang anak-anak muda informasinya mencari sendiri di dunia medsos dari jejak Instagram, Twitter, maupun Facebooknya. Dia cari informasi tentang akhwat tersebut dari situ. Nah, apakah yang seperti ini dibolehkan atau tidak, Ustaz? Tidak ada batasan kita untuk mencari data yang ada, tapi apakah akan benar? Tentunya seorang ketika membuatkan di medsos itu kan tentunya dia hati-hati. Ya, nggak mungkin dia tampakkan yang tidak baik. Ya, kalau perlu fotonya di Photoshop dulu, ya, di edit dengan Photoshop, ya, sehingga kita sudah kadung kasmaran, ya, sudah kepanaha dewa amor ya kata orang-orang, sehingga akhirnya apa yang jelek pun jadi bagus kan gitu, sehingga tidak bisa memandang dengan baik dan objektif tentang keadaan kita tersebut.
Yang kedua, jejak digital di medsos itu kan bisa dihapus yang buruknya dan ditambahkan yang baik-baiknya saja. Ditambah lagi ada kekhawatiran, ya, kita itu tergoda untuk bermain-main dengan wanita tersebut, ya, sehingga akhirnya membuka pintu syaitan menggoda keduanya, dan akhirnya keduanya terfitnah dan akhirnya jadi masalah. Artinya kalau hanya diambil datanya dari itu nggak masalah, diambil, dicek kembali, kemudian bila sesuai dengan apa yang terjadi maka maju, ya, untuk menikahinya, ya. Jadi sebenarnya tidak ada batasan apakah dia harus dengan ustaz, enggak, dengan apapun juga yang bisa diambil datanya, diambil untuk diambil pertimbangan apakah maju melangkah atau tidak melangkah lagi, ya. Tapi ingat sekali lagi bahwa itu tidak menjamin objektivitas yang akan Anda dapatkan dari data tersebut. Allah alam bisawab. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya masih kami bacakan dari pesan singkat. Ustadz, ana seorang istri yang tadinya berdua selalu kajian bareng menuntut ilmu. Di pertengahan karena ada pandemi jadi kita vakum. Ana memakai cadar dan dibolehkan suami. Tapi akhir-akhir ini suami menyuruh untuk membuka cadar saja karena katanya kamu seperti teroris gitu katanya. Dan akhirnya Ana melepas cadar ketika bersama beliau. Dan ketika Ana pergi tidak bersama suami, saya memakai cadar. Apakah saya berdosa memakai cadar di belakang suami? Silakan. Tidak masalah, ya, karena hukum cadar itu adalah yang rajih, adalah sunnah, ya. Bila anti memandang sunnahnya pakai cadarnya, tapi kalau wajib, ya bermasalah dalam hal ini. Jadi ketika ibu atau Anda ingin membahagiakan suami, maka tidak memakai cadar ketika bersama suami, ketika tidak sama suami maka tidak ada masalah. Hanya perlu dibenarkan opini atau persepsi daripada sang suami yang memandang bahwa memakai cadar itu adalah teroris. Ini nggak benar, ya. Baik itu secara agama maupun secara negara, ya. Tidak benar bahwa bercadar identik dengan bom dan bom, ya, atau teroris. Enggak juga, ya. Karena terus terang saja bahwa sebetulnya sikap terorisme itu bukan hanya pada kaum muslimin, ada pada agama-agama lain juga, ya, yang mereka ngebom, ya, atau membunuh orang lain, seperti di Amerika, ya, sekolahan di berondong dengan senjata api sehingga meninggal 9 orang. Itu kan sebenarnya terorisme semua itu, ya, sehingga membuat takut orang di sana. Itu teroris sebetulnya. Nah, sehingga ketika dibuat hanya untuk muslimin, itu keliru, ya, keliru. Makanya sampaikan kepada sang suami bahwa apa yang dipahami suami itu tidak benar adanya. Kenapa? Karena terorisme itu bukan hanya milik kaum muslimin, tidak kaum muslimin, tapi itu pada semua orang yang melakukan teror kepada masyarakat, baik pembunuhan ataupun pemboman dan lain sebagainya. Nah, sehingga radikalisme bukan karena cadar, bukan karena cingkrang, bukan karena berjenggot, bukan, semuanya itu tidak menunjukkan radikalisme yang dia miliki, ya. Secara ilmiah pun demikian. Nah, dan terbukti, ya, tidak mesti yang memakai cadar itu tidak baik. Jadi sampaikan ini semua kepada sang suami sehingga berubah pikirannya, sehingga dia bisa meyakinkan dirinya bahwa ini adalah perkara yang baik untuk istrinya. Kenapa? Karena senang istri pakai cadar, tidak ada yang menikmati dia kecuali sang suami yang di rumah buka cadarnya. Dan perempuan pun ketika dia pakai cadar harusnya ada di sana batas, ya, ada sana batas yang membatasi dia tuh berbuat hal tidak baik, ya, tidak baik. Sehingga dia ketika mau buat gak baik, ingat sedang menggunakan pakaian, ya,
hal seperti itu, sehingga khawatir dia berbuat apapun juga itu berkurang, ya enggak? Ada selingkuh berkurang, walaupun bukan hal yang mustahil, ya, begitupun bisa tergoda oleh syaitan untuk berbuat maksiat. Tapi paling enggak lebih susah, ya, ada tekanan bahwa saya kok mau begini, ada pakaian yang dikenakannya, dan pakaian itu mempengaruhi seseorang. Makanya para ulama mengatakan bahwa pakaian itu mempengaruhi seseorang. Yang pakai baju tentara, gayanya kayak tentara nanti, walaupun dia bukan tentara. Nah, enggak. Yang pakai baju polisi kayak polisi, gaya-gayanya, kenapa? Kebawa oleh seragam yang dimilikinya. Maka di banyak tempat itu diwajibkan menggunakan seragam supaya tampak ini lagi kerja. Nah, ini ada seragam kerja lain, seragam kantor lain, seragam pertemuan lain. Itu akan membuat pengaruh pada jiwa yang menggunakan baju tersebut. Maka ya enggak, sampaikan kepada dia bahwa inilah pentingnya nutupi aurat, pentingnya menggunakan pakaian yang seperti ini. Dan sangat keliru kalau dikatakan adalah budaya Arab. Bukan, itu budaya Islam. Ya. Dulu Arab nggak pakai kerudung, ya, bahkan sebagainya, Pak, untuk auratnya. Itu bahasa dulu. Sampai muncul Islam, baru wajib, Pak, menggunakan jilbab, bahkan disunahkan menggunakan cadar untuk melindungi wanita dari pandangan mata laki-laki yang tidak benar atau yang kurang ajar tersebut. Jadi intinya adalah pahamkan suami, jangan sampai suami masih punya persepsi buruk kepada pakaian yang ukhti gunakan ketika suami tidak bersama ukhti. Allah alam bisawab. Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Selanjutnya kami berikan kesempatan, silahkan untuk Anda yang ingin menghubungi kami secara langsung via telepon. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana ini? Dengan keadaan dari Cianjur. Silahkan Pak Keadaan. Ya, izin bertanya Pak Ustadz. Monggo. Ini ada seorang istri sudah bersuami, lalu bekerja sebagai TKI ke luar negeri selama 4 tahun. Dan di awal-awal kerjanya itu si TKI tersebut mendapatkan siksaan dari majikannya, kemudian kabur bersama dibantu dengan seorang laki-laki yang bukan mahram, dan jadi TKI ilegal, Ustaz. Dan secara jadi dikarenakan dia itu bersama-sama dengan laki yang bukan mahram, jadi ya terjadi perzinahan seperti itu, Pak Ustaz. Kemudian mempunyai anak dan kembali ke Indonesia, anaknya sudah berusia 2 tahun, Ustaz. Setelah tiba di Indonesia, si istri tersebut minta cerai kepada suaminya dan menikah kepada lelaki yang menzinahinya, Ustaz. Yang saya tanyakan, wali nikah si anak tersebut itu anaknya perempuan, Ustaz. Jadi wali nikahnya itu wali hakim ataupun siapa, Ustaz? Iya. Cukup, Pak. Ya. Cukup ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah diantara sebuah risiko ataupun akibat efek buruk daripada seorang wanita itu bekerja di luar negeri tanpa ada mahramnya, sehingga muncul hal seperti ini, ya, dan itu banyak terjadi sampai pulang-pulang punya anak 2 tahun. Berarti kan dia selama lebih dari 2 tahun, bahkan 3 tahun ya, karena masa kehamilan tuh 9 bulan lebih, kan gitu. Artinya dia berzinah itu sudah bisa 3 tahunan. Kemudian dia pulang ke Indonesia dan minta suami menceraikannya, maka suaminya wajib menceraikan dia. Wajib menceraikan, jangan sampai dipertahankan. Kemudian bagaimana dengan anak itu jelas bukan anaknya sang suami. Karena pertama suami itu tidak mengakuinya karena sudah 3 tahun, ya enggak, kok punya anak, kan gitu. Enggak mungkin toh kalau itu hasil dari
suaminya yang sah gitu lah. Itu maksud dari yang menjinahi dia kan gitu. Kemudian berarti dia anak-anak zina, anak hasil zina. Maka dia wali hakim, wali hakim ya, karena dia itu hasil perzinahan. Maka baik ya sebagai bentuk suami yang merasa pernah hubungan dengan dia, ceraikan dia, kemudian suruh nunggu masa iddah, dia 3 kali haid, kemudian suruh nikah dengan laki-laki yang menzinai tersebut. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada sang suami yang sah ini pengganti yang lebih baik daripada itu semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan. Halo, silahkan. Halo. Iya, dengan siapa, di mana Ibu? Ya, dengan hamba Allah dengan hamba Allah. Silahkan Ibu pertanyaannya. Iya. Begini, Ustaz. Jadi ada sebuah rumah tangga begitu yang sudah berlangsung kurang lebih 10 tahun, hampir mendekat 10 tahun begitu. Ternyata dalam pernikahannya itu sebenarnya tidak ada rasa suka, terutama dari pihak suaminya begitu. Dan itu baru disadari dan disampaikan, terutama disadari oleh istrinya beberapa tahun terakhir itu. Dan suaminya pun juga baru menyampaikan sudah lama. Tapi sepertinya dari pihak suami itu merasa tetap bertahan karena bisa jadi ada rasa cinta, rasa suka pada istri itu akan tumbuh, punya keyakinan gitu. Nah, sementara di pihak istri itu merasa juga begitu, insya Allah nanti Allah akan membuka hati suami, itu akan membuka hati suaminya. Iya. Pertanyaannya Bu? Jadi pertanyaannya, apakah tetap harus dipertahankan rumah tangga yang seperti itu? Karena sampai dengan sekarang itu akhirnya belum punya keturunan gitu, karena tidak ada rasa suka terutama dari pihak suami gitu. Begitu Ustaz. Iya. Cukup ya Bu? Ya. Terima kasih. Salam. Sebetulnya kalau kita melihat pada teori yang ada, bahwa cinta itu kan akan muncul ketika saling membutuhkan. Sebagian salah satunya dalam Majmu' Fatawa ya, pada jilid yang pertama itu tentang kaidah fil mahabbah, tentang cinta, bahwa cinta itu karena saling membutuhkan, akan muncul cinta. Maka dari itu sebetulnya kalau keduanya ini mampu untuk merasa saling membutuhkan atau memang membutuhkan antara keduanya itu, insya Allah akan muncul cinta tersebut. Walaupun mungkin prosesnya agak lama ataupun cepat tergantung pada dua pasangan tersebut. Saya lihat orang bisawab dan sangat heran, hidup 10 tahun bersama ya, kok belum ada itu semuanya. Apakah dalam kesehariannya itu tidak ada upaya keduanya untuk saling membutuhkan? Karena dalam teori yang ada dulu, zaman bapak kita, ibu kita ya, ke sana itu memang banyak kan dijodohkan oleh orang tua tanpa cinta sama sekali sebelumnya. Namun dengan mereka itu tulus ketika menikah ya, ingin meraih kebahagiaan bersama, akhirnya juga saling mencintai ya, dengan asumsi saling membutuhkan. Dan betul, saling membutuhkan ya, sehingga akhirnya kalau saling membutuhkan akan muncul rasa cinta di sana. Dan akhirnya dengan cinta itu orang lebih mudah untuk punya keturunan daripada tidak dengan cinta. Walaupun tidak berarti kalau nggak cinta tidak punya keturunan, tidak ada hubungan sama sekali. Ya, itu tinggal rezekinya Allah dan upaya kita untuk berhubungan suami istri yang baik ya, yang nanti bisa membuat rahimnya subur, kemudian spermanya juga bagus.
Dan ketika ada pembuahan di sana, Allah kehendaki maka ada anak ketika itu. Nah, ketika kita melihat kepada kondisi seperti ini, pertanyaan adalah apakah belum ada upaya untuk keterbukaan, ya, untuk saling menjelaskan kebutuhan masing-masing, ya, sehingga sang suami itu merasa butuh kepada sang istri dan yang sebaliknya. Ya, ini yang perlu dilihat. Apabila memang tidak memungkinkan lagi, ya, dipertahankan, maka ada di sana perceraian diperbolehkan. Tapi tidak adakah upaya daripada sang istri dan sang suami itu untuk berupaya untuk merasakan kebutuhan kepada pasangannya? Ya, enggak? Artinya dengan rasa butuh kepada pasangannya akan muncul cinta dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sikap yang baik, yang berapa banyak perempuan yang tidak punya cinta pada suaminya, kemudian dengan perlakuan yang baik dari suaminya, dan akhirnya sang perempuan merasa butuh kepada sang suami tersebut, ya, karena mungkin dia baik dermawan kepada istrinya, atau dia itu punya kemampuan lainnya yang akhirnya menjadi sebuah kebutuhan pada sang istri tersebut, maka akan muncul cinta di sana. Nah, kata orang apa betul? Iya, karena kebutuhan. Muncul cinta karena kebutuhan. Makanya dikatakan Allah, ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Menunjukkan bahwa taskunu ilaiha artinya tenang kepadanya. Artinya ada kebutuhan di sana yang membuat ia tenang, ya, membuat ia tentram bersama sang istri tersebut, sehingga menciptakan sebuah rumah tangga yang tentram, yang aman, yang damai itu akan memudahkan pasangan itu untuk saling cinta, mencintai di antara mereka. Oleh karena itu, ya, hendaknya wanita yang ada dalam kisah ini, ya, berusaha bagaimana memberikan yang terbaik kepada sang suami. Apa kebutuhan sang suami, apa yang disukai oleh sang suami, itu diwujudkan di rumah tersebut, sehingga sang suami merasa apa? Merasa bahwa istrinya tulus mencintai dia, dan kemudian dia akan mampu untuk berusaha mencintai istrinya tersebut. Insya Allah kalau ada upaya, insya Allah bagusnya dipertahankan, ya, bagusnya dipertahankan bila bisa diupayakan untuk pertahankan, ya. Dan yakinlah yang namanya keturunan itu tidak ada hubungan dengan cinta langsung, ya, tapi pada apa? Pada Allah berikan kesuburan pada sang wanita dan sperma yang bagus pada sang laki-laki, kemudian dipertemukan oleh Allah di rahimnya sang wanita, jadi pembuahan, maka lahirlah bayi setelah 9 bulan lebih tersebut. Nah, tapi rumah tangga yang tanpa cinta, ya rumah tangga yang kering, kata orang. Ada rumah tangga yang tidak ada apa? Keindahan di sana. Justru indahnya adalah karena ada cinta tersebut. Bertengkar sekali-kali mungkin bisa menambah cinta kepada pasangannya, sehingga saling membutuhkan. Yang ditaskunu ilaiha. Dari butuh membutuhkan ini akan muncul mawaddah warahmah. Oleh karena itu, ya, pada kaum muslimin seluruhnya, saya juga, teman-teman di studio juga, semua yang mendengar baik langsung ataupun nanti tidak langsung dalam rekaman-rekaman yang ada, ingat, ya, bahwa kita harus mampu menciptakan suasana saling membutuhkan dengan istri kita. Nah, itu akan membuat kita lebih awet. Dan jangan memperbanyak mengingat kelemahan dan kekurangan aja. Nah, kalau kita punya istri punya kelemahan, misalnya agak sedikit bawel, ya, agak sedikit cerewet, ya kita jangan lihat cerewetnya, lihat baik yang lainnya, ya. Sebab kalau kita ingat yang buruknya terus, maka akan muncul nafroh atau ketidaksukaan kepada pasangan tersebut. Maka perlu diupayakan untuk itu, merasa saling membutuhkan dan juga berusaha menutup mata pada kelemahan dan kelemahan atau kekurangan pada sang istri atau sang suami, agar terjaga cintanya di rumah tangga tersebut. Wabillahi taufik.
Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya kami akan beralih ke pesan singkat dari hamba Allah di Cilengsi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, apakah boleh saat ta'aruf kita sebagai akhwat meminta akta cerai calon pasangan atau ikhwan tersebut dengan tujuan mengetahui status calon pasangan di mata hukum? Apakah beliau sudah betul-betul selesai dengan pernikahannya terlebih dahulu secara administrasi negara? Karena akhwatnya khawatir itu belum selesai dan ada masalah di kemudian hari. Namun di sisi lain si ikhwannya ragu untuk memberikan akta cerai tersebut karena katanya saat akhwat validasi aktanya nanti berarti akhwat tersebut tahu dong mulai salinan putusan yang isinya ada beberapa aib-aib yang menyebabkan perceraian itu terjadi. Kebetulan calon tersebut sudah menikah 2 kali dan akhwat atau keluarga akhwat baru tahu setelah nador. Nah, apakah meminta seperti itu termasuk dibolehkan atau tidak Ustaz? Apabila ia melamar, ya sudah melamar, maka boleh. Ya, boleh kita minta data itu ya sebagai bahan pertimbangan untuk menerima atau tidak menerima. Kenapa? Karena bisa jadi itu ketika diketahui oleh sang wanita, takutnya ya sang wanita itu malah merasa tidak tepat dengan sang laki-laki tersebut, yaitu resiko. Ya, jangan takut. Artinya kalau jodoh mau dilihat apapun juga tetap jadi. Kenapa? Karena tidak mesti yang dituliskan dalam akte perceraian itu sesuai dengan kenyataan secara 100%. Ya, mungkin itu dari pengakuan sang wanita yang dicerainya atau mungkin juga hasil keputusan hakim yang beristihad ya, dengan melihat peristiwa yang ada atau yang lainnya. Ya. Jadi bisa dibuat sebagai perhatian tapi juga tidak dijadikan sebagai standar mau tidak maunya hanya itu saja. Ya. Jadi boleh dan laki nggak boleh menyembunyikan hal tersebut, ya, karena itu ada efek pada pasangan ini ketika menikah. Bila kemudian didapatkan sang laki-laki itu punya aib dan aib tersebut nanti juga tidak bisa dimaafkan oleh saudari misalnya, kan sama aja akan muncul perceraian yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Oleh karena itu tidak perlulah bagi kita sang laki-laki kemudian menyembunyikan itu semuanya, tampilkan kalau emang dia itu buruk di situ, ngomong kalau itu dulu saya begini, sekarang saya sudah bertobat dan sudah tidak seperti itu lagi, kan selesai. Kalau kemudian kok juga jadi, jangan takut, masih ada yang lainnya, ya. Masih ada yang lainnya. Artinya kalau kita itu jujur, insya Allah banyak keberkahannya. Nah, kita jujur ada keberkahannya. Jadi kalau duda, sampaikan ini. Bukti saya sudah cerai, dilihat ya kalau memang ada hal yang buruk, ngomong saya sudah menyadari kesalahan saya dan saya akan perbaiki, karena itu saya menikah lagi misalnya, kan nggak masalah bagi perempuan untuk menerima itu semuanya. Tapi paling enggak semuanya ala bayyinatin, artinya ada pengetahuan yang jelas ketika melangkah pada menerima atau menolak lamaran sang laki-laki tersebut. Sangat bagus ya. Ini bagus, langkah yang tepat pada ukhti, pada saudari yang berusaha bersama wali untuk mengetahui lebih dalam sang laki-laki ya. Kenapa kan sudah 2 kali bercerai, maka dilihat apakah itu faktornya itu murni ya takdir Allah Subhanahu wa taala tanpa ada peran salah dari laki-laki, atau memang itu dari laki-lakinya memang berbuat salah. Nah, misalnya KDRT. Nah, maka kalau gitu siap. Nah, ketika dia begitu siap yang baru ini siap nggak nikah dengan orang yang seperti itu. Kalau nggak siap mundur sampai dia memperbaiki sifat-sifat tersebut. Nah, kalau sudah bagus, sudah ada masalah, menikahlah. Jadi bagus sekali, senang ketika ukhti sama orang tua itu betul-betul masya Allah teliti dalam
menikah ini. Jangan sampai salah dalam memilih, akhirnya punya PR di masa yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan untuk satu lagi penelpon terakhir di pertemuan kita. Silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu, di mana? Dengan Ibu Fitria di Bogor. Silakan Ibu, pertanyaannya. Saya mau tanya Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, saya kan punya apa hukumnya seorang kakak laki-laki memutuskan hubungan persaudara sama adik-adiknya Pak Ustadz. Sedangkan adiknya itu masih perawan, kok diusir dari rumah. Itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kita Muhammad SAW memandang memutus kekerabatan adalah hukumnya dosa besar. Ya. Tidak boleh kita memutus kekerabatan. Apalagi kakaknya ya, yang sudah punya rumah, punya penghasilan, mengusir adiknya yang masih perawan, yang tidak punya apa-apa. Artinya belum punya rumah, belum punya macam-macam. Kenapa? Karena pertama, memutuskan kerabatan adalah dosa besar. Yang kedua, efek yang akan muncul nantinya bila sang adik yang masih perawan tersebut tidak ada yang menjagai, tidak ada yang menampungnya, nanti penjahat-penjahat yang akan menampung dia. Berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Kalau nggak ketemunya mata keranjang, dirusak kehormatannya, atau bahkan dijual kepada orang lain untuk dibuat ya jadi hitam ya, artinya menjadi orang-orang yang memang susah untuk bertobat. Kenapa? Karena itu dunia yang hitam sekali dan berbahaya sekali ya. Kalau misalnya pun dapatkannya orang yang baik, tetap saja ya kakak itu tetap jadi wali bagi adiknya ketika tidak ada orang tuanya. Artinya, ya enggak, dia suka tidak suka, dia itu akan jadi wali bagi adiknya tersebut bila mau menikah dengan orang yang baik-baik. Ya, sehingga tidak boleh kakak memutus hubungan dengan adiknya yang seperti ini. Asalnya yang semuanya damai saja, semuanya cukup aja, tidak boleh diputus kekerabatannya. Artinya adiknya punya harta, punya rumah, ini juga punya harta, punya rumah, artinya tidak saling membutuhkan. Itu sih nggak boleh diputus. Apalagi ini sang adik sangat butuh kepada sang kakak, ya, karena ia masih single, masih jomblo, belum punya suami, sedangkan kakaknya adalah orang yang diharapkan bisa menjaga, merawat, dan memelihara adik-adiknya tersebut. Maka kita lihat bagaimana Jabir bin Abdullah ya, yang memilih istri dari orang yang janda ya, hanya karena apa? Ingin istrinya itu mampu nanti merawat adik-adiknya yang masih kecil-kecil tersebut. Artinya seorang mukmin, seorang muslim harusnya demikian. Ya, tidak boleh itu terjadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada semua kaum muslimin ya, sebuah sifat sayang kepada kerabatnya, mau korban untuk kerabatnya, karena kerabatlah yang akan menolong dia di dunia ataupun di akhirat nanti. Ingat penting kerabatan tersebut. Jangan dibuat apa? Dibuat remeh ya, sehingga diputus semaunya tanpa ada alasan apapun juga. Dan tidak boleh memutus kerabatan dengan segala alasan apapun juga, kecuali kekafiran yang membuat sang saudara itu menjadi harbi atau yang merangi Islam. Oleh karena itu, harapan saya kepada kaum muslimin semuanya sebagai penutup juga ya, bahwa mari kita bangun pemahaman kita yang benar terhadap Islam ini,
Mari kita sebarkan pemahaman yang benar tentang Islam ini kepada masyarakat agar banyak rahmat Allah turun kepada kita semuanya. Bil khusus di zaman seperti ini. Hari-hari ini banyak sekali ada banjir di Palangkaraya, belum lagi di Sukoharjo, ya. Ada banjir juga di Klaten, ada banjir juga. Banyak tempat banjir, belum lagi ada gempa di Bengkulu. Banyak sekali bencana menimpa negara kita ini, negara Indonesia ini, ya. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin membuat kita ingat sama Allah, ingin memberikan kecintaannya kepada kita dengan memberikan peringatan tersebut. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Kata Allah bahwa kami tidak mengirim ayat-ayat kami, banjir, gempa, ya, gerhana matahari, gerhana bulan, dan itu ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kecuali untuk takhwifa, membuat kita takut pada Allah Subhanahu wa taala agar kembali kepadanya dan kemudian jadi hamba-hamba Allah yang soleh dan solehat yang mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas kita semua. Bukan tugas Ustaz, tugas kita semua untuk menyebarkan pemahaman yang benar kepada masyarakat ini. Karena kita butuh rahmat Allah, ya, yang banyak. Fenomena alam hanya sebagai sebab saja. Ya, banjir itu karena apa? Dibuka lahan-lahan baru misalnya. Tapi apakah sebelumnya nggak ada banjir? Kalimantan pernah, daerah Sintang itu 10 tahun yang sebelum ini masih banyak hutannya, ya, itu banjir juga. Kenapa? Karena Allah memberikan air lebih banyak ketimbang seharusnya. Demikian juga di Jakarta. Mau sudah ada penyerapan, sudah ada naturalisasi sungai, pun tetap saja kalau Allah kirim air yang melampaui kemampuan itu semua, tetap banjir. Ya, Allah punya kekuasaan, tidak bisa ada yang menahannya. Maka mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bertobat, banyak memahamkan diri kita, keluarga kita, juga tetangga kita tentang hakikat Islam yang benar yang pernah dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu anhum di bawah bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga bermanfaat yang saya sampaikan, dan ucapan syukur Mosul bersambung dan terus menerus kepada teman-teman di Roja, ya, yang telah bersemangat untuk menyampaikan kebenaran kepada masyarakat yang ada di Indonesia ini. Demikian juga para pemirsa, para pendengar Radio Roja yang sudah aktif untuk kontribusi, ya, ataupun yang pasif, ataupun yang nanti mendengar tidak langsung acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua, memberkati semua usaha kita, usia kita, dan menjadi orang yang mubarakun aina ma kunna, ya, yang penuh berkah dimanapun kita berada. Demikian, wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.